Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya CGP Angkatan 7 Kota Palembang. Nama Titi Handayani, asal SD Negeri 140 Palembang. Semangat mendidik anak bangsa untuk mendapatkan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Kesimpulan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendidikan harus berpihak kepada murid, guru harus menghamba pada murid. Artinya, guru harus penuh keikhlasan dalam mendidik, mengajar, menuntun murid ke arah yang positif di mana murid dapat terbentuk karakter-karakter baiknya, sehingga menciptakan generasi yang beradab dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki rasa keimanan, ketakwaan yang kuat, saling menghormati, menghargai, toleransi, saling menolong, suka bergotong royong, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dengan demikian tercapailah tujuan dari pendidikan, yaitu kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Penerapan di kelas, murid dibiasakan atau membudayakan salam dan berdoa ketika memulai pelajaran maupun menutup pelajaran. Murid selalu diajak berinteraksi dan berkolaborasi, serta diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide maupun pendapatnya, serta bereksplorasi, sehingga murid selalu terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Murid tidak merasa bosan dan akan selalu merindukan datang ke sekolah untuk belajar. Proses kolaborasi memberikan kebebasan untuk bereksplorasi. Proses menuntun artinya membimbing, mengarahkan anak-anak untuk memperoleh jati diri mereka sehingga mereka dapat menemukan bahkan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Proses menuntun harus penuh rasa kasih sayang tanpa adanya kekerasan dan menyakiti. Praktik baik di sekolah, kami mengadakan jam ke-0 untuk mengaji bersama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menjalin kerjasama, gotong royong, dan keberanian untuk menjadi petugas. Disitulah terjadi proses menuntun ke akhlak mulia. Selain itu, kami mengadakan lomba-lomba untuk menemukan bakat anak-anak, misalnya lomba menggambar, ceramah, mengaji, membuat kolase, menulis indah, membaca puisi, dan sebagainya. Tentunya di dalam lomba tersebut perlunya proses menuntun mengarahkan anak untuk mampu bersaing dengan baik. Kegiatan jam ke-0 dan lomba-lomba. Ada mengaji, ada lomba kegiatan ngaji, kegiatan lomba mewarnai, kegiatan lomba ceramah. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak adalah bermain. Pendidikan harus diselaraskan dengan alam dan zaman. Selaras dengan alam artinya guru mendidik anak tidak terlepas dari budaya kearifan lokal yang ada di daerah tempat tinggal, serta tidak lupa untuk selalu menekankan kodrat anak sebagai makhluk sosial. Selaras dengan kodrat zaman artinya pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan zaman supaya tidak tertinggal, tetapi terus maju dan berkualitas tanpa menghilangkan kebinekaan global yang ada. Penerapan di sekolah. Kodrat alam, anak diajak untuk selalu beribadah karena secara alami manusia adalah ciptaan Tuhan, maka akan selalu beribadah kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
Anak sebagai makhluk sosial, maka di sekolah dibudayakan untuk selalu berkolaborasi dan penerapan 6S. Anak diajak untuk praktik membuat makanan khas daerah. Kodrat zaman. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali anak-anak bermain gadget, tidak kenal waktu. Mereka mencari informasi ataupun hanya sekedar bermain game atau bermedia sosial dengan teman-temannya. Terkadang menimbulkan masalah dengan orang tua karena anak-anak susah untuk dikendalikan karena pengaruh negatif dari gadget tidak sedikit. Dengan demikian, anak akan semakin malas untuk belajar karena kenikmatan bermedia sosial itu lebih tinggi. Sebagai guru, saya memanfaatkan gadget sebagai sarana untuk membuat tugas-tugas yang bermanfaat. Misalnya, anak-anak membuat konten-konten tentang pembelajaran yang saat ini sedang dipelajari. Beribadah, bermain bersama, kolaborasi, membuat makanan khas. Relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak. Sebagai guru harus menerapkan praktik baik di sekolah, mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta menekankan pendidikan yang berpihak kepada anak, memberikan ilmu kecakapan hidup lahir dan batin tanpa melukai perasaan maupun fisik anak, ataupun mengabaikan anak. Memerdekakan anak untuk belajar, artinya guru menuntun dan mengarahkan dengan bijaksana sesuai minat bakat yang dimiliki anak. Tidak memaksa, tetapi menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Menjalin komunikasi yang baik untuk hasil yang baik. Ibarat menanam jagung di tanah yang subur, maka akan menghasilkan jagung yang subur dan berkualitas. Demikian juga dengan guru, harus menjadi tanah yang subur untuk menciptakan persemaian benih-benih kebudayaan yang mumpuni dan berkualitas. Kesimpulan dan refleksi saya percaya adanya murid dan adanya pembelajaran di kelas. Karena dari pengalaman saya sejak kecil bersekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, setiap ada kelas pasti ada proses pembelajaran di dalamnya. Hal yang saya ubah adalah pola pikir saya, di mana sebelumnya setiap proses pembelajaran saya mengutamakan penilaian yang mencapai KKM, yang pada akhirnya saya akan sedikit memaksa siswa untuk terus belajar tanpa memperhatikan kebahagiaan dan pembelajaran yang menyenangkan. Saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, penuh kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik. Saya akan terus berinovasi demi pendidikan yang bertujuan untuk kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Artinya, saya akan membuat setiap pembelajaran penuh makna tanpa dipaksa, tetapi murid dapat mengikutinya dengan semangat dan senang, dan murid akan kangen bertemu saya untuk belajar sepanjang hayat. Teks X